الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الحاضرون jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan qudrah iradahnya kita tetap dijadikan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, dan juga diberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya, yakni menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tentunya mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga tentunya kita sebagai umatnya senantiasa melantunkan salawat sebagai bentuk rasa syukur dan mahabbah kita kepada beliau, yang mana karena beliau Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, rahmat, inayah, hidayah dan mau'idahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang banyak kemudahan, banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang bulan Ramadan yang kemarin sudah kita lewati. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad itu selain Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena ada satu kisah percakapan antara Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam, beliau itu merasa penasaran, pengen tahu, karena saking banyaknya kaum Bani Israel itu mendapat keberkahan, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kayak-kayaknya itu tidak ada bangsa lain yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan dari kaum Bani Israel. Dan di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mayoritasnya itu dari kalangan Bani Israel, yang kita kenal sekarang Yahudi, itu yang paling utama adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga ketika Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam adiknya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberi kitab yang kita kenal dengan nama kitab Taurat. Dan itu sampai kepada zaman Nabiullah Isa, syariatnya tetap ngikutin syariatnya kitab Taurat. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan nabi-nabi yang tidak kita kenal, seperti misalkan Nabi Uzair, terus termasuk juga Nabi Daniel. Itu nabi-nabi yang tidak wajib kita ketahui karena tidak masuk ke dalam nabi dan rasul yang 25 yang wajib kita ketahui dalam aqidatul awam. Sampai Nabiullah Isa pun itu juga masih menggunakan syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa itu begini, suatu saat itu dia punya rasa penasaran, adakah umat
yang lebih baik, yang lebih utama, atau yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain aku nabinya dan umatku ini. Nah, di saat Nabi Musa itu memiliki rasa penasaran yang semakin tinggi dan memuncak, akhirnya Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Allah, apakah ada orang yang lebih utama, yang lebih engkau utamakan daripadaku? Ternyata jawaban Allah itu bukan hanya ada, Pak, tapi banyak. Nah, mendengar jawaban itu kan betapa kagetnya Nabiullah Musa alaihissalam, karena jawabannya bukan hanya ada, tapi banyak yang lebih Allah utamakan dibandingkan dengan Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Dari situ Nabiullah Musa bertanya, siapakah mereka ya Allah? Ternyata jawabannya itu bukan para nabi, tapi jawabannya adalah kita, umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa mereka itu engkau muliakan ya Allah? Dengan bulan Ramadan. Kemudian Nabiullah Musa masih ngejar lagi. Kalau memang hanya karena bulan Ramadan engkau muliakan umat itu, maka berikanlah bulan Ramadan itu kepadaku dan umatku ya Allah. Kata Allah, oh enggak bisa Musa. Karena bulan Ramadan itu sudah aku takdirkan menjadi umat akhir zaman. Sudah aku takdirkan menjadi milik daripada umat akhir zaman. Masih ngejar lagi Nabi Musa. Kalau gitu umat akhir zaman itu jadikan umatku saja ya Allah. Oh ya enggak bisa Musa. Karena umat akhir zaman itu aku takdirkan dengan karunia yang sangat besar, salah satunya yaitu bulan Ramadan, itu karena nabinya, karena Nabi Muhammad. Nah, dari situ Allah menjelaskan bahwasanya keutamaan bulan Ramadan itu yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, dan itu pun karena kecintaan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, dan karena sebab Nabi itu sangat mencintai dan menyayangi dan mengutamakan umatnya. Bahkan ketika beliau wafat pun yang disebut bukan hanya keluarganya tapi umatnya. Karena kalau yang disebut itu keluarganya maka umatnya nggak ikut. Tapi kalau yang disebut itu umatnya maka keluarganya pun ikut. Akhirnya Allah menjelaskan kepada Musa, tahu enggak kamu dengan saya itu ketika berbicara, kan Allah sebutkan Nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung itu tanpa perantara malaikat Jibril itu kan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Jarak antara kamu dengan saya ketika kita ngobrol, kata Allah itu ada 70.000 hijab antara kamu dengan saya, enggak langsung. Seandainya kamu dengan saya itu enggak ada 70.000 hijab, maka telinga dan otak kamu itu akan pecah. Saking tidak kuatnya Pak menahan kekuatan Allah yang begitu dahsyat. Makanya kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kelak di akhirat mudah-mudahan kita mendapat bagian bisa melihat zatnya Allah yang sangat indah itu. Sedangkan di saat umatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan itu masuk pada masa berbuka puasa, dikumandangkan azan, maka akulah yang menyiapkan, yang menghidangkan makanan di hadapannya, dan aku yang menemani dia makan berbuka puasa sampai selesai. Tapi sampean pasti menyanggah itu Pak. Loh, enggak Gus, wong istri saya yang masak kok. Saya naruh sendiri di depan saya sambil nunggu adzan saya gitu. Kapan Allah yang menghidangkan? Bukan, saya sendiri itu. Itu kan perasaan kita ya. Nah, ini kenapa saya cerita seperti ini? Satu, karena memang kita kemarin sudah melewati bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang.
Yang kedua, Pak, alasan saya bercerita ini supaya sampean lebih paham lagi tentang makna ayat yang sebelumnya. Yaitu apa? Alif Lam Mim tadi itu sebenarnya masih panjang kalau kita bahas. Kalaupun mau kita bahas 1 bulan itu tidak selesai gitu loh. Kan Al-Quran ini menurut pembukaan Al-Baqarah itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang tidak punya ketakwaan di hatinya, dia tidak akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Nah, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Termasuk tadi Allah katakan, ketika umat Muhammad itu berbuka puasa, maka makanannya lah aku yang menghidangkan makanannya. Akulah yang menghidangkan makanannya. Aku yang menyiapkan minumannya. Aku yang menemani dia makan sampai selesai. Artinya kalau kita kembali ke sini, maka pertanyaan tadi itu tidak ada. Oh enggak, yang nyiapin itu saya sendiri, saya masak sendiri, istri saya yang belanja. Itu tidak ada pertanyaan itu, Pak. Karena apa? Itu semuanya hanya majas. Majas itu kelihatannya kita. Terlihat oleh kita, kita yang bekerja sehingga menghasilkan uang, kemudian kita belikan bahan makanan, kemudian istri kita yang masak, terus kita yang menghidangkan. Itu terlihatnya saja. Tapi hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti ini. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, tafsirnya tafsir Jalalain. Tentunya ini kan atas kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diridhoi oleh Allah menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, dan diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk melakukan suatu ritual yang mencirikan ketakwaan dan keimanan itu, yakni sholat subuh berjamaah. Nanti zuhur ini belum tentu, bisa jadi Allah angkat keimanan kita, kita jadi kafir, bisa jadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, maka tidak ada kesombongan di antara kita. Misalkan, maksud saya gini, kita pulang ke rumah, ternyata ada saudara kita yang kesiangan gitu. Ah, lu subuh kesiangan, gua nih nggak pernah kesiangan gua subuh. Ini bentuk kesombongan, Pak. Dia tidak sadar bahwa yang menjadikan dirinya itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dirinya, dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan itu dengan mengkaji kitab-kitab agama Allah ini, itu adalah Allah sendiri, bukan kemauan kita. Tapi kamuflase, ya, majas itu kamuflase, kayak-kayaknya itu keinginan kita. Nah, makanya kita harus kembali kepada tadi itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya itu gaib, Pak. Jadi bukankah ada ayat begini ya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nah, ini bentuk khairul makirinnya Allah. Saking hebatnya skenario Allah ini, sampai kita itu tidak merasa kalau ini skenario. Sampai kita nggak merasa kalau kita ini hanya pemeran gitu. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu untuk bisa menjaga keimanan seorang terhadap yang gaib itu, salah satunya beliau menciptakan tontonan yang bisa menjadi tuntunan, yaitu wayang kulit. Coba sampean lihat wayang kulit itu. Wayang kulit itu ada berapa banyak jenisnya. Kalau salah satu jenis dari wayang kulit itu nggak diambil sama dalangnya,
kemudian nggak diangkat ke layar, kemudian tidak digerak-gerakkan, apakah mungkin wayang kulit itu bisa bergerak? Enggak kan? Karena wayang kulit itu diangkat oleh dalangnya, kemudian dihadapkan kepada layar dan digerak-gerakkan, maka wayang kulit tadi yang nggak bisa ngapa-ngapain itu jadi kelihatan kayak bergerak-gerak. Itulah keadaan hakikatnya manusia di hadapan Allah. Yang menggerakkan itu semuanya Allah, bukan kita sendiri. Nah, kalau kita bisa memahami ini dan menanamkan keimanan seperti ini dalam hati kita, maka insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya sifat ujub, riya, sombong, takabur, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Tentunya dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat ke-8. Kemarin kita sampai ayat ke-7. Ayat ke-8 ini menjelaskan tentang perilaku orang munafik. Kalau yang pertama, pembukaan Quran dari surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa atau sifat prinsip dasar orang-orang bertakwa, itu sampai 5 ayat. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat khusus menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, kemudian 2 ayat, ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu innal ladzina kafaru sampai kepada walahum adzabun azim. 2 ayat itu khusus menjelaskan tentang karakteristik orang kafir. Nah, kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat keberapa ini? Panjang banget ini. Itu semuanya isinya perilaku orang munafik. Artinya begini, Pak, kalau kita mau ambil kesimpulan. Ternyata jumlah statistik antara orang beriman, orang kafir, dengan orang munafik itu lebih banyak orang munafiknya. Orang berimannya lebih banyak daripada orang yang kafir. Nah, sementara orang munafiknya lebih banyak daripada orang yang beriman dan orang munafik. Karena ini makna tersirat dari jumlah ayat yang ada. Untuk orang bertakwa, orang beriman, itu ada 5 ayat di pembukaan Al-Baqarah ini. Kemudian yang 2 itu untuk orang kafir. Innal ladzina kafaru sama khatamallahu ala qulubihim ila akhirih, itu cuma 2 ayat itu untuk menjelaskan karakternya orang kafir. Lah, untuk selanjutnya itu menjelaskan orang munafik. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini ayat sudah mulai masuk kepada pembahasan orang munafik. Wa minan nasi, dan sebagian manusia itu ada man orang yaqulu yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah dan saya percaya dengan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin. Dan ketahuilah bahwa mereka itu sebenarnya tidak beriman. Ada orang yang mengikrarkan dirinya, saya beriman kepada Allah, saya percaya dengan akhirat. Tapi Allah menolak keimanannya, menolak kepercayaannya. Wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman sebenarnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa itu. Orang munafik kan begitu, Pak.
Dia untuk mengelabui orang apa yang ada dalam dirinya, niat apa yang tertanam dalam hatinya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang lain. Padahal hatinya tidak seperti yang diucapkan. Itu kan tujuan dia kan menipu orang-orang beriman. Dan juga dia kira Allah nggak tahu dengan perbuatan seperti itu. Makanya di sini ayatnya kan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Jadi mereka anggap Allah itu seakan-akan sama dengan makhluknya. Kalau nggak diucapkan, disimpan dalam hati, Allah dan orang beriman nggak akan tahu. Kayaknya begitu. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak sadar bahwa Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah itu maha tahu akan apa yang terdapat di lubuk hati hambanya yang paling dalam. Allah tahu. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu syakkun, keraguan, wa nifaqun, dan kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum au yud'ifuha. Dan penyakit ragu dan kemunafikan ini menggerogoti hati manusia dan bisa melemahkan keimanannya. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan kepada mereka marada, penyakit-penyakit itu. Ditambahkan bagaimana? Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Dengan apa yang telah Allah turunkan minal al-Qur'an, daripada Al-Qur'an, likufrihim bihi. Karena kekafiran mereka bihi terhadap Al-Qur'an. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat berat. Maksudnya begini, Pak. Orang itu sampai tidak sadar bahwa Allah itu maha tahu, sampai tidak sadar bahwa Allah itu maha qudrah dan iradah, maha berkehendak dan menjalankan kehendaknya itu. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Walaupun sampean tidak mau, pasti terjadi itu. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Kenapa? Karena ada penyakit dalam hati kita. Yaitu penyakitnya syakkun wa nifakun. Penyakit ragu dan nifak. Fazadahumullahu marada. Maka Allah akan tambahkan penyakit itu. Karena apa? Karena keraguan mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Likufrihim bihi, karena kekafiran mereka terhadap ayat itu. Nah, maka kita introspeksi diri saat ini. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah? Apakah kita betul-betul beriman kepada Nabiullah? Apakah kita betul-betul beriman kepada Kitabullah ini? Karena Al-Quran ini mengatakan di awalnya tadi, dzalikal kitabu la raiba fih. Di dalam kitab Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, la raiba fihi, tidak sedikit pun terdapat keraguan di dalamnya, tidak bisa diragukan, pasti benarnya. Jadi kalau kita tidak menemukan kebenaran saat ini, suatu saat pasti akan kita lihat kebenaran daripada Al-Quran. Dan orang-orang munafik itu sifatnya, Pak, mereka itu lisannya menyatakan dirinya beriman, tapi hatinya penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Ini terjadi, surat ini turun di Madinah. Surat ini turun di Madinah. Karena adanya orang munafik itu pertama kali munculnya di Madinah. Dan kalau sampean membaca sejarahnya,
kota Madinah itu, di situ ada yang namanya kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini adalah kaum yang mayoritas di Madinah. Pribumi Madinah yang mayoritas. Dan kaum Aus dan Khazraj ini jauh sebelum Nabi itu datang hijrah ke Madinah, itu bermusuhan. Satu sama lain saling berperang. Satu sama lain saling mengintimidasi. Satu sama lain itu saling memblokade, memboikot. Kalau kaum Aus, dia tidak boleh beli barang dari kaum Khazraj. Kaum Khazraj juga sama, tidak boleh berdagang atau beli barang kepada kaum Aus, walaupun sama-sama penduduk Madinah. Begitu juga perempuan dan laki-lakinya tidak boleh saling menikah dan tidak boleh saling dinikahkan. Bahkan kalau ketemu pasti saling bunuh. Itu kaum Aus dan Khazraj. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dua kaum itu dipersatukan dengan agama Islam. Nah, muncullah kemunafikan di situ karena ternyata di setiap perseteruan dua kelompok, di setiap permusuhan dua kelompok itu pasti ada sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari permusuhan itu. Itulah karena ada sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari dua permusuhan kelompok ini, ketika dipersatukan oleh Islam dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, maka timbullah kemunafikan itu. Karena apa? Karena yang tadinya misalkan kalau kita sederhanakan begini, ada satu kelompok yang jualan senjata misalkan. Nih, kamu harus beli senjata ini nih. Kalau enggak nanti kalau diserang sama dia, senjata kamu kurang karena dia senjata canggih gitu kan. Kesini bilang begitu, nanti kesini bilang lain. Itu kaum sana beli senjata sama saya, senjatanya luar biasa, dibanding dengan senjata kamu nggak ada apa-apanya. Supaya kamu aman, nih saya kasih senjata yang lebih baik dari mereka. Perdagangan. Yang kedua, karena kaum Khazraj dan kaum Aus ini bermusuhan dan satu sama lain tidak mau saling berdagang, maka tengkulaknya cuma satu, Pak. Yang sekelintir orang tadi itu. Nah, ketika sudah bersatu ini kan sudah melemah. Secara ekonomi melemah, secara pengaruh melemah. Akhirnya disitulah timbul kemunafikan. Makanya orang-orang yang tidak senang dengan persatuan dan kesatuan itu jangan diikutin. Karena di dirinya, dalam hatinya pasti ada kemunafikan. Berdasarkan apa? Sejarah. Karena sejarah itu tidak akan bisa dihindari. Karena sejarah itu akan berulang terus, berulang. Contohnya begini. Sejarah manusia pertama, Nabiullah Adam itu diciptakan di surga. Ditempatkan di surga, kemudian dinikahkan di surga. Pernikahan pertama adalah Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Maka karena sejarahnya manusia itu dilahirkan dari pernikahan, ke bawahnya terus akan ada pernikahan berdasarkan sejarah. Kemudian manusia itu yang tadinya di surga dilayani, dihidangkan, disiapkan semuanya. Bahkan sampai yang paling vital pun dilayani di surga. Dan ternyata Nabiullah Adam dipindahkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga begitu. Dulu waktu kita masih bayi, makan dihidangkan, didulang, diminumkan, dimandikan, segala macam, baju dipakein, sampai yang paling vital, buang air kecil, air besar dibersihin sama orang lain, yaitu orang tua kita. Tapi ketika sudah dewasa, sudah mandiri. Sama Nabi Adam ketika turun ke dunia, karena beliau terbiasa dilayani di surga, bingung, kerasa lapar, makanan nggak ada, kerasa haus, minuman nggak ada, kepanasan, peneduhnya nggak ada.
kehujanan, mau lari kemana? Nggak ada payung. Akhirnya Nabi Allah Adam ini mengeluh, ya Allah, gimana ini? Sampai saya lapar kok nggak ada makanan, sampai saya haus kok nggak ada minuman, sampai saya kepanasan kok nggak ada yang menaungi, sampai kehujanan pun nggak ada yang mayungin. Kata Allah, bagaimana sadar Adam? Kamu itu bukan di surga sekarang, kamu di dunia. Kalau kamu hidup di dunia, maka syaratnya 4. Ikhtiar. Yang pertama usaha. Kamu lapar, mau makan, tuh ada buah-buahan di atas pohon, naik ambil buahnya, makan. Nggak bisa itu datang sendiri, dan nggak akan ada yang ngambilin. Itu kehidupan dunia, Pak. Harus ikhtiar. Kamu haus, itu ada sungai, kamu datangi sungai itu, kamu ambil benda apa saja yang bisa untuk mengambil air itu, kemudian minum. Kamu kepanasan, kamu kehujanan, masuk ke dalam gua sana, berlindung di sana. Ini dunia, bukan surga. Tidak ada bidadari yang melayani kamu di sini. Yang ada setan yang selalu menggoda. Yang ada. Nah, itu sejarah, Pak. Kemudian Nabi Allah Adam melahirkan anak dari Siti Hawa. Kita pun melahirkan anak dari istri kita. Kemudian pembunuhan terjadi pertama kali itu adalah putra Nabi Allah Adam. Dan sampai saat ini masih ada pembunuhan, kan? Itu sejarah, Pak. Makanya pentingnya kita belajar sejarah, pentingnya kita itu menelusuri seluruh keadaan yang ada di sekitar kita ini ditimbang dengan sejarah. Karena apa? Sejarah itu fungsinya adalah untuk mengawal kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Makanya ada makalah yang mengatakan seperti ini. Hikayatus salihin jundun min junudillah. Kisah riwayat hidup atau sejarah perjalanan orang-orang saleh itu adalah tentara Allah menuju ke ridhonya Allah. Memang yang ditawarkan itu sesuatu yang baik, Pak. Yang ditawarkan sesuatu yang baik. Dan kemunafikan ini ada di mana-mana. Di dunia politik ada. Di dunia perdagangan ada. Di dunia kayak begini nih, dunia majelis taklim, dunia taklim seperti ini, kemunafikan pun ada. Bisa dari jamaahnya, bisa datang dari muallimnya atau pengajarnya. Di dalam rumah tangga pun ada juga kemunafikan. Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, bisa dari anak-anaknya. Kalau enggak, dari mertua atau orang tuanya, bisa dari saudara atau iparnya, bisa dari tetangganya. Itu semua pasti terjadi. Karena apa? Sejarahnya ada. Contoh dalam rumah tangga misalkan. Dalam rumah tangga itu seumpamanya begini, Pak. Seumpamanya sampean punya istri yang tidak baik menurut sampean. Punya istri yang tidak taat kepada sampean. Kira-kira apakah sampean masih bersemangat untuk menafkahi dia zahiran wa batinan? Masih semangat tidak? Kalau ternyata istri kita tidak baik kepada kita, istri kita tidak taat kepada kita, apakah kita masih sama semangatnya untuk menafkahi dia zahiran wa batinan? Kalau iya, berarti sampean bersyukur karena sampean betul-betul orang yang beriman dan arifun billah. Tapi kalau tidak, berarti ada kemunafikan dalam diri kita, dan itu yang harus kita bersihkan. Kenapa kalau iya itu berarti dia itu orang beriman dan orang yang mengerti kepada Allah? Karena kita menjalankan perintah Allah itu tidak termotivasi oleh apapun. Seorang suami punya tugas menafkahi istri zahiran wa batinan. Dan dia laksanakan itu bukan karena istrinya berbuat baik kepada dirinya,
Bukan karena istrinya taat kepada dirinya, tapi karena apa? Karena amrullah, karena perintahnya Allah. Bukan karena perilaku istrinya. Nah, kalau sampean berbuat baik karena istri sampean baik, sampean semangat menafkahi karena istri sampean itu taat, berarti semangat sampean ini tidak berangkat karena perintahnya Allah, tapi berangkat karena pengaruh kebaikan dan ketaatan istri. Ini kalau kita mau bahas tentang masalah keimanan dan kemunafikan, Pak. Bedanya begitu. Sama. Kita punya, misalkan sholat subuh seperti ini. Kita semangat sholat subuh, kenapa? Apakah karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga kalau kita tidak melakukan rutinitas itu, nanti akan dicemooh orang lain? Atau kita melakukan rutinitas ini karena orang-orang sudah menganggap kita itu orang yang soleh, sehingga kita tidak mau kehilangan pujian dari orang lain? Atau karena apa? Seperti kaidah yang disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, di situ ada maqalahnya Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riyaun, meninggalkan perbuatan baik karena takut dikomentari negatif oleh orang lain itu riya. Wal amal li ajlin nas, dan beramal karena ingin dipuji manusia, syirkun, itu syirik. Nah, di sini kita bisa belajar, Pak. Sampean hadir ke sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sampean duduk di sini setelah sholat subuh menunggu kita bersama-sama mengkaji kitabnya Allah ini, walaupun dalam keadaan capek, mungkin ngantuk, mungkin terburu-buru yang lain, tapi kita sabar masih mengikuti. Itu karena apa? Karena ingin dipuji orang, atau kalau pulang duluan takut diejek sama temennya, atau memang betul-betul kita karena Allah gitu loh. Nah, itu yang tahu sampean sendiri, bukan kita. Tapi ciri-cirinya pasti ada, dan ciri-ciri itu tidak menjadi kepastian, tapi hanya sebatas kemungkinan gitu. Makanya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, sebagian manusia itu ada orang yang selalu berkata dirinya beriman kepada Allah dan percaya kepada yaumil akhir. Wa ma hum bimumin, tapi mereka tidak beriman. Percaya sama Allah tapi masih khawatir besok mau makan apa. Percaya sama Allah, tapi sering kan kita dengar masyarakat kita itu ketika kita tanya, kamu beriman nggak sama Allah? Beriman sama Allah. Tapi ketika melihat anaknya malas belajar atau suka main, dia bilang, kamu kalau nggak sekolah dengan benar, nanti kalau gede kamu mau jadi apa? Kalau kamu nggak jadi orang, kamu mau makan apa? Itu satu. Banyak tuh di masyarakat kita. Yang kedua, kadang-kadang ibu-ibu nih, kalau suaminya mungkin lagi ada di rumah, lagi males-malesan, terus dia bilang, kamu kalau nggak kerja, terus kita ini mau makan apa? Ini kalau kita mau ngambil dawuhnya Imam Suhaimi di dalam kitab Sulam Taufik, innama ru'yata rizqa bil kasab haqiqatu kufrin. Sesungguhnya orang yang meyakini rizkinya dia dapat karena sebab dia semangat bekerja, haqiqatu kufrin, itulah hakikatnya hati yang kafir. Karena kita bekerja itu bukan untuk mencari uang, Pak. Kalau sampean itu bekerja mau cari uang, dan pertanyaannya kan lucu, emang uangnya hilang kemana? Kok dicari? Nah, terus bekerja itu untuk apa? Satu, untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena Allah memberikan jasmani dan rohani kita sehat walafiat. Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan normal, tidak cacat. Maka kita harus bersyukur. Dengan apa? Dengan beraktivitas, dengan berikhtiar. Yang kedua, niatnya adalah saling membantu, tolong menolong. Karena pekerjaan yang paling baik itu adalah membantu kesulitan orang mukmin.
memberikan kebahagiaan kepada hati orang mukmin. Seperti contoh misalkan, Ustadz Ali ini kan punya usaha galon air, punya usaha gas misalkan. Tentu dia nggak akan bisa kerjakan sendiri. Maka dia butuh karyawan. Dia ajak orang untuk bekerja sama dia. Untuk mengangkat galonnya, untuk mengangkat gasnya dan dikirimkan kepada pelanggan-pelanggannya. Di situ ada tolong-menolong enggak? Ada kan? Ada tolong-menolong di situ. Karyawan itu menolong bosnya, bosnya juga menolong karyawannya. Bosnya butuh bantuan tenaga, karyawan butuh upah untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu tolong-menolong, Pak. Jadi mulai saat ini tolong jangan berpikir bekerja itu untuk mencari uang. Tapi bekerja itu pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tolong menolong satu sama lain. Karena apa? Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa berada untuk menolong umatnya selama umatnya itu mau saling tolong menolong. Jadi kalau sampean pengen keberkahan, sampean pengen rizkinya itu lancar dan tercukupi semua kebutuhan, maka hilangkan itu keyakinan bahwa kita beraktivitas, kita bekerja untuk mencari uang. Tidak. Kita beraktivitas itu untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita bekerja itu untuk saling tolong menolong demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya beres, Pak. Karena apa? Karena hanya keridhaan Allah itulah yang bisa menjadikan manusia ini menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa dan menjadi orang yang sempurna. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemahaman, dan juga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita ini diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kelalaian, mudah-mudahan dengan berkah syafaatnya Nabi Muhammad SAW kita dijadikan umat yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.